Hai teman-teman, Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Halo teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana bahasa oral dan kesensitifan anak terhadap perbedaan bentuk itu menjadi salah satu modal dasar bagi anak untuk siap membaca, bahkan menulis. Untuk menguatkan kemampuan berbahasa oral, sekaligus membangun kesensitifan anak atau kepekaan anak terhadap perbedaan, dalam hal ini perbedaan huruf, bunyi-bunyi dari tiap huruf atau kata, anak-anak membutuhkan orang dewasa untuk mengajak mereka bercakap-cakap, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Karena ketika orang dewasa bicara dengan baik dan benar, anak-anak terbangun kemampuan untuk menyimak secara baik apa yang orang katakan, apa yang orang sampaikan, yang kemudian ini disebut sebagai bahasa reseptif, yaitu kemampuan untuk memahami. Nah, ketika dia menyimak sesuatu yang keliru, maka anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Kalau saya sering katakan pada guru-guru saya, biasakan bicara lengkap, ya, SPOK. Nah, apapun informasi yang ditangkap oleh anak-anak nantinya juga akan mereka pakai untuk mengungkapkan apa yang mereka mau, mengungkapkan gagasan mereka dalam bentuk bahasa lisan. Yang tadi yang saya katakan, mereka akan mengatakan sebagaimana mereka mendengar. Ketika anak-anak banyak dilibatkan dalam dialog, dalam percakapan-percakapan yang bermutu, yang baik dan benar oleh orang dewasa, maka secara otomatis mereka sedang mematangkan kemampuan bahasa reseptif mereka, kemampuan memahami. Ya, memahami apapun, entah itu cerita, memahami perintah, aturan, atau memahami bahwa benda-benda itu punya nama. Ya. Sekaligus anak-anak juga secara otomatis sedang mematangkan kemampuan bahasa ekspresif mereka, kemampuan mengungkapkan ide, mengungkapkan gagasan atau keinginannya secara lisan. Jadi ingat, biasakan bicara penuh, lengkap. Jangan. Kalau saya sering katakan pada guru saya, jangan membiasakan ngomong yang geser ke sana, geser ke sana. Ke sana kemana? Jadi, Kakak Matthew, silahkan bergeser ke kanan. Berapa langkah? 5, katakan, silahkan Matthew geser ke kanan 5 langkah. Maka ini akan mematangkan secara alamiah kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif. Nah, teman-teman, para guru dan para orang tua yang memiliki anak usia dini, dua kemampuan ini, bahasa reseptif dan bahasa ekspresif, nantinya akan dibutuhkan anak-anak untuk sampai pada kesiapan main keaksaraan. Menggantikan bahasa lisan dengan bentuk tulisan. 3 kemampuan ini
akan terus saling berhubungan. Karena pentingnya menguasai kemampuan-kemampuan dasar di program pendidikan anak usia dini terkait kemampuan bahasa yang kemudian berhubungan dengan membaca dan menulis, maka kami memang mengembangkan kemampuan-kemampuan ini menggunakan bahasa ibu atau bahasa yang banyak digunakan di daerah kami, yaitu bahasa Indonesia. Mengapa? Supaya anak-anak lebih fokus, lebih nyaman secara psikologis, nggak mengalami kebingungan karena mereka memang hari-hari pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Dan nanti pada tahap selanjutnya ketika mereka sudah mulai masuk SD, sudah mengalami ketuntasan, mematangkan kemampuan bahasa ekspresif, bahasa reseptif, dan keaksaraan secara utuh menggunakan bahasa yang mereka pahami, lalu akan beranjak memahami bahasa yang lain, yang pada umumnya adalah bahasa Inggris. Jadi memang saya mengajak para orang dewasa untuk terbiasa bicara lengkap. Kalau memang menggunakan bahasa Inggris, ya ucapkan secara lengkap supaya anak-anak menyimak dan mematangkan kemampuan bahasa reseptif mereka juga secara baik, secara utuh. Kita hilangkan budaya-budaya ngomong campur baur, ya. Campur baur itu apa ya? Dicampur-campur kayak gado-gado gitu. Misalnya, ayo siapa yang merasa punya tas warnanya black, ya, coba sepatunya yang warnanya red, ayo pakai baju yang warnanya white. Ini yang kemudian sangat mengganggu, bahkan beberapa penelitian mengungkap bahwa anak-anak yang tumbuh dalam bahasa yang tidak konsisten di tahap awal ya, ini akan mengalami keterlambatan bicara, keterlambatan membaca. Maka dan saya juga mengajak teman-teman kuatkan dulu kemampuan dasarnya. Kalau sudah tuntas, kita akan naik pada level yang lebih tinggi, mengenalkan bahasa-bahasa yang lain. Bicara lengkap, katakan lengkap. Sebagaimana Miss Mary juga mulai mengenalkan itu pada anak-anak kami yang SD, mulai baru beberapa waktu ini masuk di SD kelas 1. Mari kita simak. Good morning. Let's wash your hands. Ayo cuci tangan kamu. Don't forget the soap. Jangan lupa sabunnya ya. Great. Rub your hand and make sure it is clean. Gosok-gosok tanganmu dan pastikan bersih ya. Very well. Bagus sekali. Don't forget to dry your hands using a tissue. Jangan lupa keringkan tanganmu menggunakan tisu ya. Alright, now let's go to your class. Baik, sekarang ayo kita ke kelas. Benar bahwa anak usia dini adalah anak yang berada di masa emas, yang kemudian dipahami sebagai karena ini masa emas, masa yang paling potensial, maka anak dikasih semua hal sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bahwa untuk banyak belajar hal-hal yang lebih kompleks, yang lebih sulit, anak-anak harus mematangkan dulu kemampuan-kemampuan dasar yang nantinya akan digunakan sepanjang hayat mereka. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar, pertanyaan, usulan, bahkan mungkin hal-hal baru yang bermanfaat, boleh dituliskan di kolom komen.
Kemudian untuk sesi selanjutnya saya akan tanya jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tuliskan di kolom komen yang ada di semua konten yang sudah pernah kami sharingkan, yang sudah pernah kami bagikan. Sampai ketemu lagi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.